Tirani Matahari Terbit. Berbicara mengenai dominasi ekonomi Jepang di Indonesia, sebenarnya secara historis kita sudah memiliki pengalaman pahit pada saat negeri kita diduduki Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Secara ekonomis, kekayaan negeri kita dikuras untuk kepentingan Jepang demi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pengalaman sejarah semestinya dapat menjadi pelajaran dalam menyikapi perkembangan pengaruh ekonomi Jepang sekarang ini. Contoh peninggalan zaman penjajahan Jepang yang masih bisa disaksikan antara lain Gua Jepang. Gua Jepang atau sering juga disebut dengan Lubang Jepang di beberapa daerah di Indonesia hampir dapat dijumpai gua peninggalan masa pendudukan Jepang itu. Misalnya di Bukit Tinggi, Sulawesi Utara, Papua, Bali, dan tempat-tempat lain. Di Bukit Tinggi, Gua Jepang saat ini digunakan sebagai tempat wisata sejarah. Pada masa pendudukan Jepang, Gua Jepang digunakan sebagai benteng perlindungan tentara Jepang dari serangan musuh. Gua itu dibangun dengan mengerahkan tenaga kerja murah yang kemudian dikenal dengan istilah kerja paksa atau romusa. Meskipun masa pendudukan Jepang hanya berlangsung relatif singkat, tetapi memberi dampak yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Propaganda Jepang mengenai tata pemerintahan baru, keberpihakan sebagai sesama bangsa Asia, dan janji akan kemerdekaan memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Kendati sempat dirusak oleh pemerintahan Jepang yang represif terutama dengan adanya program Romusa. Dorongan dan gerakan untuk mencapai kemerdekaan tetap dikejarkan oleh kaum pergerakan baik secara terang-terangan maupun gerakan bawah tanah. Satu, masuknya Jepang ke Indonesia. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, diikuti dengan invasi ke Asia Pasifik termasuk Indonesia. Serangan ini bertujuan menguasai sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, dan aluminium untuk kepentingan Perang Jepang. Jepang yang sudah menganut fasisme berkembang sebagai negara ekspansionis terinspirasi oleh Benito Mussolini di Italia 1922 dan Adolf Hitler di Jerman 1933. Pada Januari 1942, Jepang mulai menyerang Indonesia melalui Ambon, Maluku, Tarakan, Balikpapan, Sumatera, dan Jawa. Pada 1 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda setelah mengalahkan ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dibentuk oleh Sekutu. Pasukan Jepang mendarat di Jawa melalui Banten, Eretan Wetan atau Indramayu, dan Bojonegoro tanpa perlawanan berarti. Pada 5 Maret 1942, Batavia atau Jakarta jatuh diikuti kota-kota lain. Puncaknya, pada 8 Maret 1942, Jenderal Thor Porten menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, yang dikenal sebagai kapitulasi Kalijati. Belanda menyerah, dan Indonesia resmi berada di bawah pendudukan Jepang. Sejak awal, Jepang sudah mengincar Indonesia karena kekayaan sumber daya alamnya. Dengan doktrin Hakko Ichiu, Jepang berambisi menguasai dunia dengan dalih menyatukan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebelum invasi, Jepang telah mengirim mata-mata untuk mengamati kondisi di Indonesia. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan antusias, menganggapnya sebagai saudara tua yang membebaskan dari Belanda. Simpati ini dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya dan propaganda Jepang, seperti pengibaran bendera merah putih, pemutaran lagu Indonesia Raya, serta promosi barang murah. Jepang juga mengklaim datang untuk membebaskan dan memajukan rakyat Indonesia melalui program PEN Asia. Untuk memperkuat propaganda, Jepang membentuk gerakan 3A yang menekankan persatuan Asia di bawah kepemimpinannya. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan 1942, Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia untuk melibatkan penduduk dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Wilayah pendudukan dibagi menjadi 3, Sumatera di bawah tentara ke-25, Tommy Sudan, dengan pusat di Bukit Tinggi. Jawa dan Madura di bawah tentara ke-16, Asamu Sudan, dengan pusat di Jakarta. Serta Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua dengan pusat di Makassar.
Berdasarkan Osamu Sirei, jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dihapus dan kekuasaan diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Pemerintahan sipil Belanda tetap diakui selama setia kepada Jepang, serta Undang-Undang Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan Jepang. Struktur pemerintahan Jepang meliputi Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi. Yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura, Goeshikan atau Kepala Pemerintahan Militer, yang dirangkap oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki, serta Goishibu atau Koordinat Pemerintahan yang membawahi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Jepang juga membentuk Kempeitai atau polisi militer dan menerapkan perubahan budaya seperti penggunaan tarik Jepang atau sumera, perayaan Tokosensu atau ulang tahun Kaisar Hirohito, mewajibkan bahasa Jepang serta hanya memperbolehkan lagu kebangsaan Jepang Kimi ga yo. 4. Pemerintahan sipil. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung pemerintahan militer dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu atau Keresidenan, serta Tokubetsushi atau Kota Istimewa. Pulau Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta dibagi menjadi 17 Shu, dengan hierarki pemerintahan dari Shu, Keresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, hingga Ku, Desa atau Kelurahan. Setiap Shu dipimpin oleh Shu-chokan, yang memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif, dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu yang terdiri dari 3 bagian, Naseibu Pemerintahan Umum, Kaseibu Ekonomi, dan Ketsei-subu Kepolisian. Jepang juga menetapkan beberapa kota sebagai Tokubetsushi seperti Batavia yang memiliki status setara dengan Shu yang diawasi langsung oleh Goishikan. Selain itu, Jepang membentuk Tonarigumi yang memiliki dengan sistem rukun tetangga atau RT saat ini untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas masyarakat. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak organisasi pergerakan dibentuk, terutama yang bersifat militer dan semi-militer. Berbeda dengan era kolonial Belanda, di mana organisasi pergerakan diprakarsai oleh rakyat Indonesia. Pada zaman Jepang, banyak organisasi didirikan oleh Jepang, sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkannya untuk perjuangan kemerdekaan. Beberapa tokoh mengambil strategi berbeda dalam menghadapi Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang karena melihat peluang menuju kemerdekaan. Sementara itu, Syahrir membangun gerakan bawah tanah menentang Jepang, didukung oleh tokoh seperti Cipto Mangunkusumo dan Amir Syarifuddin. Amir bahkan bekerja sama dengan Belanda dalam perlawanan terhadap Jepang. Jepang juga berusaha mendekati umat Islam karena dianggap anti Barat dan dihadapkan mendukung Jepang melawan sekutu. Selain itu, Soekarno dan Muhammad Hatta mengusulkan pembentukan organisasi politik setelah semua organisasi politik meninggalkan Hindia Belanda dibubarkan. Organisasi yang berkembang di zaman pendudukan Jepang. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk oleh Jepang pada 29 Maret 1542 sebagai alat propaganda dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dipimpin oleh Mr. Samsudin, gerakan ini diperkenalkan ke masyarakat melalui media massa dan membentuk subseksi Islam yang dipimpin oleh Abikusno Cokro Suyoso. Namun, meskipun Jepang berusaha menjadikannya wadah propaganda yang efektif, gerakan 3A tidak mendapat simpati rakyat. Akibatnya, pada Desember 1942, Jepang menyatakan gerakan ini gagal karena dianggap tidak efektif dalam menarik dukungan masyarakat Indonesia. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah gagal menarik dukungan rakyat melalui gerakan 3A dan Pemuda Asia Raya, Jepang berusaha bekerja sama dengan tokoh nasionalis Indonesia pada 9 Juli 1942. Soekarno dibebaskan dari tahanan Belanda dan bergabung dengan Muhammad Hatta. Jepang kemudian membentuk Organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada 16 April 1943.
dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara atau 4 serangkai. Putra bertujuan membangun kembali sektor yang hancur akibat penjajahan Belanda dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan Jepang. Organisasi ini mendapat sambutan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk guru, pegawai, pemuda, dan pelajar. Namun, Putra justru dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis untuk menumbuhkan kesadaran kemerdekaan Indonesia. Kekhawatiran Jepang terhadap pengaruh nasionalisme yang berkembang membuat mereka membubarkan Putra pada tahun 1944. Meskipun demikian, Putra berhasil memperkuat nasionalisme Indonesia melalui propaganda dan media massa. C. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI diaktifkan kembali pada 4 September 1942 untuk menarik dukungan umat Islam dalam Perang Asia Timur Raya. MIAI berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan perjuangan umat, dengan program utama pembangunan Masjid Agung, universitas, dan Baitul Mal, meskipun hanya Baitul Mal yang disetujui Jepang. Namun, MIAI lebih fokus pada kesadaran umat dan perjuangan, sehingga dianggap tidak menguntungkan Jepang dan dibubarkan pada November 1943. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Masyumi dengan Hashim Ash'ari sebagai ketua dan melibatkan para ulama. Masyumi berkembang pesat dan menjadi organisasi yang membela rakyat, menentang Romusa, serta menjadi wadah diskusi politik Islam. Sikap tegas tokoh Islam seperti penolakan Abdul Karim Amrullah terhadap Shikeri membuat Jepang akhirnya memberi kebebasan kepada umat Islam untuk tidak melakukannya. D. Jawa Hokukai. Pada 1944, Jepang membentuk Jawa Hokukai untuk mengerahkan rakyat demi kemenangan perang. Organisasi ini dipimpin langsung oleh Jepang dengan Soekarno dan Hashim Ash'ari sebagai penasihat. Jawa Hokukai memiliki struktur hingga tingkat desa dan rukun tetangga atau Tonari Gumi. Program utamanya adalah pengorbanan diri, persaudaraan, dan tin. 2. Organisasi semi-militer. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun, untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi-militer dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya. A. Pengerahan tenaga pemuda. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemuda menjadi sasaran utama propaganda Jepang karena dinilai kuat, bersemangat, dan belum terpengaruh pemikiran Barat. Jepang menggunakan gerakan 3A dan semboyan Jepang, Indonesia sama saja untuk menarik perhatian pemuda. Sebelum membentuk organisasi semi-militer, Jepang melatih pemuda untuk disiplin, bersemangat atau seishin, dan berjiwa kesatria atau bushido melalui pendidikan umum dan khusus. Salah satu organisasi yang dibentuk adalah Barisan Pemuda Asia Raya atau PPAR pada 11 Juni 1942 yang melatih pemuda selama 3 bulan. Selain itu, ada San-a Seinin Kutenso yang melatih pemuda dengan latar belakang organisasi kepanduan dalam waktu 1,5 bulan, termasuk pelajaran bahasa Jepang dan keterampilan praktis. Meskipun ada organisasi baru, perkumpulan kepanduan seperti Perkindo tetap berjalan sebagai wadah pembinaan, disiplin, dan semangat pemuda. B. Organisasi Seinendan. Seinendan adalah organisasi pemuda berusia 14-22 tahun yang dibentuk Jepang untuk melatih dan mendidik mereka agar dapat menjaga tanah air serta menjaga tenaga cadangan dalam Perang Asia Timur Raya. Awalnya, anggotanya berjumlah 3.500 pemuda di Jawa, tetapi pada akhir pendudukan Jepang, jumlahnya mencapai 500.000 termasuk anggota putri yang bergabung dalam Joshi Seinendan. Pengelolaan Seinendan diserahkan kepada penguasa setempat seperti Shuchokan di tingkat Shu dan Kencho di tingkat Ken. Tokoh Indonesia yang pernah bergabung dalam Seinendan antara lain adalah Sukarni dan Latif Hendraningrat. C. Keibodan. Keibodan adalah organisasi semi-militer untuk pemuda 25-35 tahun yang dibentuk Jepang guna membantu tugas kepolisian dalam keamanan dan ketertiban. Anggotanya dilatih militer termasuk dalam program khusus di Sekolah Kepolisian Sukabumi.
Organisasi serupa juga dibentuk untuk perempuan melalui Funjinkai pada 1943 yang awalnya bertugas di bidang sosial tetapi kemudian mendapat pelatihan militer hingga membentuk pasukan Srikandi pada 1944. Jepang juga membentuk Seinentai untuk murid SD dan Gakukotai untuk murid sekolah lanjutan. Di berbagai daerah, organisasi ini memiliki nama yang berbeda, dengan jumlah anggota Seinindan mencapai 2 juta dan Keibudan sekitar 1 juta orang. D. Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk Jepang pada 1 November 1944 untuk meningkatkan kesadaran rakyat dalam mempertahankan tanah air. Dipimpin oleh nasionalis seperti Insinyur Soekarno, organisasi ini melatih pemuda dengan peralatan sederhana dan mengajarkan penggerakan massa serta pertahanan. Berada di bawah Jawa Hokokai, anggotanya mencapai 60.000 orang, termasuk 100 pemuda terpilih dalam Barisan Pelopor Istimewa. Organisasi ini berhasil membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. E. Hizbullah. Hizbullah dibentuk Jepang pada 15 Desember 1944 sebagai pasukan sukarelawan pemuda Islam dengan tujuan membantu perang, tetapi bagi Masyumi, ini adalah langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya Muhammad Roem, dengan anggota seperti Prawoto Mangun Sasmito dan Kiai Zarkasi. Pelatihan militer Hizbullah berlangsung di Cibarusa, Bogor selama 3,5 bulan yang diawasi oleh perwira Jepang dan komandan peta, serta mendapat pendidikan mental dan keagamaan dari para ulama. Setelah pelatihan, anggota Hizbullah kembali ke daerah masing-masing untuk membentuk cabang baru sehingga kekuatannya berkembang luas. Meskipun berada di bawah naungan Masyumi, Hizbullah berjuang bukan untuk Jepang, melainkan demi mempertahankan Indonesia dari ancaman musuh. 3. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho adalah pasukan pembantu militer Jepang yang terdiri dari prajurit Indonesia dan ditetapkan di Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Anggotanya harus berusia 18-25 tahun, sehat, berkelakuan baik, dan minimal lulusan sekolah dasar. Mereka bertugas membangun pertahanan, menjaga kamp tahanan, serta ikut berperang, termasuk di Kalimantan, Irian, dan Burma. Heiho lebih terlatih dibanding organisasi lain dan menjadi bagian integral pasukan Jepang, dengan tugas di berbagai bidang seperti artileri dan pengemudi. Hingga akhir pendudukan Jepang, jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang, namun tidak ada yang berpangkat perwira, karena jabatan tersebut hanya untuk orang Jepang. B. PETA. PETA atau Pembela Tanah Air dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Tidak seperti Heiho yang terintegrasi dengan militer Jepang, PETA memiliki struktur lebih fleksibel dengan jenjang kepangkatan bagi orang Indonesia. Latihan militer awal dilakukan di Seinen Dojo, Tangerang, dan kemudian di Bogor. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pelajar. Hingga akhir pendudukan Jepang, jumlah anggota PETA mencapai 37.000 di Jawa dan 20.000 di Sumatera, atau disebut Gyugun. Banyak anggota PETA seperti Supriyadi dan Sudirman kemudian berperan penting dalam militer Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Secara positif, Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi menggantikan bahasa Belanda, sehingga memudahkan komunikasi dan memperkuat identitas nasional. Mereka juga memberikan pelatihan militer dan semi-militer kepada pemuda Indonesia, yang menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kini dikenal sebagai TNI. Selain itu, Jepang menerapkan kebijakan pendidikan yang merata, meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat pribumi. Mereka juga menyusun strata pemerintahan hingga tingkat desa, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
juga terjadi pada masa ini, yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang juga membawa dampak negatif yang signifikan. Pemerintahan militer yang otoriter mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi, membatasi hak-hak sipil rakyat Indonesia. Kebijakan kerja paksa atau Romusha diterapkan, memaksa banyak penduduk bekerja dalam kondisi sulit dan beresiko tinggi. Selain itu, masyarakat Indonesia dilibatkan secara paksa sebagai serdadu perang dalam konflik Pasifik, menambah jumlah korban jiwa. Pendudukan ini juga meninggalkan trauma pada kaum wanita akibat pelecehan seksual dan kekerasan yang terjadi. Secara ekonomi, tekanan berat selama pendudukan mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan masyarakat.